Presentasi pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik gelombang mikro dalam kehidupan sehari-hari. Nama Anima Fikoh, nomor absen 2, kelas 12, MIPA 3. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Bagaimana gelombang elektromagnetik terjadi? Pertama kali dihipotesiskan oleh James Clerk Maxwell berdasarkan dua fakta. 1. Percobaan Ørsted. 2. Percobaan Faraday. Hipotesis. Perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet, simetri dari percobaan Faraday. Bila hipotesa Maxwell benar, konsekuensinya terjadi proses berantai yang berulang. Perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik yang berubah-ubah. Perubahan ini akan menjalar terus-menerus dan saling tegak lurus menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ini adalah sketsa gelombang elektromagnetik. Persamaan dasar gelombang elektromagnetik yaitu adalah C sama dengan lambda dikali frekuensi. Tepat rambat gelombang elektromagnetik dirumuskan seperti gambar tersebut. Maxwell mengajukan hipotesis bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Merambat lurus dengan kecepatan konstan. C sama dengan 3 dikali 10⁸ meter per sekon. 2. Bisa merambat di ruang hampa atau tanpa medium. 3. Merupakan gelombang transversal. 4. Arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. 5. Mengalami refleksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Ini adalah gambaran spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang mikro merupakan salah satu yang termasuk dalam radiasi elektromagnetik. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi, mulai dari pengertian gelombang mikro, sifat-sifat gelombang mikro, pembagian gelombang mikro, permasalahan gelombang mikro, pemanfaatan gelombang mikro, dan dampak negatif atau bahaya gelombang mikro. Apa kalian tahu? Apa itu gelombang mikro? Gelombang mikro atau microwaves adalah gelombang dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10⁹ Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Sifat-sifat gelombang mikro. 1. Refleksi atau pemantulan. Gelombang mikro lebih banyak dipantulkan bila mengenai permukaan logam atau yang berwarna cerah. Bila digunakan wadah memasak yang terbuat dari logam atau metal, makanan tidak akan atau lama matang, karena gelombang mikro dipantulkan dan juga dapat menimbulkan bunga api atau spark. Yang kedua adalah transmisi. Gelombang mikro dapat melalui atau melewati benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik atau perlawanan arus listrik yang kecil seperti gelas, plastik, kertas, keramik porselin, sehingga benda ini tidak dipengaruhi oleh gelombang mikro. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan. Gelombang mikro diserap oleh benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik yang besar seperti makanan dan benda yang mempunyai permukaan berwarna gelap. Gelombang mikro yang diserap oleh makanan akan menghasilkan panas di dalam makanan sehingga makanan dimasak atau matang. Ini adalah pembagian gelombang mikro. Extremely high frequency EHF, super high frequency SHF, ultra high frequency UHF. Permasalahan gelombang mikro. Yang pertama, memanaskan makanan. Gelombang mikro berguna untuk memanaskan benda atau makanan dengan cara memberikan radiasi gelombang mikro pada benda tersebut. Alat ini disebut microwave oven. Benda yang berada di dalam microwave oven akan dikenai radiasi gelombang mikro dan kemudian menjadi panas dalam waktu singkat. Keuntungannya adalah memasak dapat dilakukan secara cepat dan tanpa api. Yang kedua, untuk mengobati pasien penderita kanker atau tumor. Cara kerjanya mirip dengan gelombang mikro pada microwave oven. Gelombang mikro dipancarkan tepat di lokasi tumor di dalam tubuh, sehingga terjadi efek pemanasan dan akhirnya sel kanker atau tumor dapat hancur. Keuntungannya adalah dapat menyembuhkan kanker atau tumor tanpa pembedahan. Yang ketiga, untuk komunikasi radar. Radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek memandu pendaratan pesawat terbang. Pesawat radar memanfaatkan sifat pemantulan gelombang mikro karena cepat rambat gelombang elektromagnetik adalah C sama dengan 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Maka, dengan mengamati selang waktu antara pemantaran dengan penerimaan. Sebagai media komunikasi, gelombang mikro juga dapat digunakan sebagai media transmisi data. Gelombang mikro yang memiliki frekuensi tinggi mampu menggiring data dalam jumlah besar. Panjang gelombang yang cukup pendek menyebabkan gelombang merambat relatif cepat, serta hanya membutuhkan antena kecil. Wi-Fi dan Bluetooth adalah contoh alat komunikasi yang menggunakan gelombang mikro. Namun demikian, kinerja gelombang ini menurun saat cuaca buruk. Permasalahan lainnya adalah
Salah satu penyebab terjadinya penurunan produksi jagung manis adalah gangguan penyakit. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 300 MHz sampai 300 GHz dan memiliki frekuensi 2450 MHz yang digunakan secara luas di seluruh dunia dengan panjang gelombang 12,24 cm. Gelombang mikro diharapkan menjadi pilihan alternatif untuk mengendalikan patogen terbawa benih jagung manis secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan mendeteksi patogen terbawa benih dan memanfaatkan gelombang mikro untuk mengendalikan patogen terbawa benih jagung manis serta mampu mempertahankan mutu fisiologis benih. Pemanfaatan gelombang mikro. 1. Pemanasan. Kita tentu tidak asing dengan nama microwave oven yang sehari-hari kita pakai untuk memanaskan makanan. Microwave oven menggunakan gelombang mikro dalam band frekuensi ISM sekitar 2,45 GHz. Food processing hanyalah salah satu contoh saja yang sederhana. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar, tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Pemanasannya juga dapat bersifat selektif, artinya tergantung dari dielectric properties bahan. Hal ini akan menghemat energi untuk pemanasan. Misalkan dipakai untuk pemanasan bahan untuk bodi mobil, maka chamber untuk pemanasan tidak akan panas, tetapi bodi mobil akan panas sesuai dengan yang kita inginkan. 2. Telekomunikasi. Operator telekomunikasi juga memanfaatkan gelombang mikro untuk komunikasi antara BTS ataupun antara BTS dengan pelanggannya. Di Eropa, khususnya Jerman, jaringan backbone komunikasi sudah memakai jaringan fiber optis untuk komunikasi ke end user pada sistem seluler tetap menggunakan gelombang mikro. Untuk di Indonesia, pada tower-tower operator telekomunikasi sangat sering kita jumpai antena direksional untuk komunikasi antara BTS. Untuk komunikasi ke end user, operator GSM di Indonesia memakai frekuensi di sekitar 800 MHz, 900 MHz, dan 18.000 MHz. 3. Radar dan navigasi. Radar juga memakai gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Sesuai dengan namanya, radio detection and ranging, radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk pendeteksian. Meskipun sinyal sangat lemah, tetapi dapat dikuatkan kembali sehingga objek bisa terdeteksi. Radar biasa dipergunakan untuk mendeteksi benda bergerak. Pantulan tersebut berasal dari polarisasi horizontal, vertikal maupun sirkular. Waktu antar transmit dan receive itu yang dipergunakan untuk menghitung jarak objek tersebut. Pada sistem radar, pengolahan sinyal memainkan peranan yang penting untuk mengurangi interference. Radar memancarkan dan menerima sinyal pantulan secara bergantian dengan sistem switch. Begitu juga dengan sistem GPS. GPS mempunyai prinsip yang mirip dengan radar. Setiap satelit secara periodis mengirimkan pesan yang isinya adalah waktu pengiriman pesan dan informasi orbit satelit. Receiver GPS akan menghitung jarak receiver dengan setiap satelit yang mengirimkan pesan-pesan tersebut. Dengan membandingkan jarak antara beberapa satelit ini, dapat ditentukan letak GPS receiver tersebut. Apa kalian tahu? Dampak negatif atau bahaya gelombang mikro. 1. Gelombang mikro dapat menyebabkan stres pada kimia syaraf otak. 2. Gelombang mikro pada Wi-Fi dapat menyebabkan rasa nyeri di bagian kepala, telinga, dan tenggorokan. 3. Dapat menyebabkan karsinogen. 4. Dapat menyebabkan terjadinya radikal bebas. 5. Dapat menghilangkan nutrisi. 6. Mempengaruhi jantung. 7. Risiko anemia. Terima kasih.